Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kelas online yang selanjutnya pada materi gabungan bab 1 dan bab 2 kelas 7, yaitu bilangan bulat, pecahan dan himpunan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya di halaman 34 ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Operasi pagar artinya kuadratkanlah bilangan pertama, kemudian kurangilah hasilnya dengan 2, kemudian dikali dengan bilangan kedua. Nilai dari negatif 3 pagar negatif 6 adalah titik-titik. Penyelesaian. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian. Kalian harus menulis dulu ya soalnya ini. Negatif 3 pagar negatif 6 sama dengan, atau strip seperti ini ya, maksudnya nih dibaca ulang, dibaca dengan seksama ya. Operasi pagar, perhitungan maksudnya ya, perhitungan dengan cara kata kuncinya pagar. Pagar ini artinya kuadratkanlah bilangan pertama. Ini dia bilangan pertama, dikuadratkan. Kuadrat itu berarti dipangkatkan 2. Kemudian kurangilah hasilnya dengan 2. Dikurang 2, gitu kan? Kemudian dikali dengan bilangan kedua. Nih, dikali, atau bisa kalian tulis seperti ini, 6. Ya, negatif 6. Di sini dibaca 2 dikali 6 ya, sama dengan ini. Kalau dikuadratkan itu berarti negatif 3 pangkat 2, atau dibaca negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 3 dikali 3, negatif 3 dikali negatif 3 adalah positif 9. Terus kita turunkan kurangnya ya, yang ini 2 dikali kan, yang kemudian dikali dengan bilangan kedua. Bilangan kedua itu negatif 6. 2 dikali negatif 6, positif 2 dikali negatif 6, hasilnya adalah negatif 6 dikali 2, 12. Itu. Kemudian kalau seperti ini, bagaimana cara penjumlahannya? Kalian kalikan ini, negatif dikali negatif, tulis dulu 9-nya. Negatif dikali negatif positif 12, sama dengan berapa? 21. Jadi nilai dari negatif 3 pagar negatif 6 adalah 21. Itu jawabannya ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Seekor kelinci mula-mula di titik 0. Kelinci itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 2 satuan. Jika kelinci itu melompat 1 kali ke kanan, kemudian 5 kali ke kiri, dan ke kanan 3 kali,
posisi kelinci itu setelah lompatan terakhir adalah titik-titik. Oke, langsung masuk ke penyelesaian nomor 2. Kalian baca ya, benar-benar. Seekor kelinci mula-mula di titik 0. Kemudian kelinci itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 2 satuan. Jadi satu kali dia melompat itu jauhnya 2 satuan ya. Nah, jika kelinci itu melompat 1 kali ke kanan, berarti kalian tulis 1. Positif 1. Kenapa dia positif 1? Karena ke kanan. Setiap 1 kali melompat itu 2 satuan kan, makanya 1 dikali 2. Kemudian 5 kali ke kiri dikurang 5 dalam kurung 2 kan, sekali melompat 2 satuan. Terus dan ke kanan 3 kali ditambah ke kanan itu ya, karena dia ke kanan makanya ditambah. Kenapa dia dikurang? Karena dia ke kiri. Kenapa dia positif 1? Karena dia ke kanan. Ditambah 3 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena setiap sekali melompat itu jauhnya 2 satuan. Nah, seperti itu ya. Jadi sini lanjut, sini sama dengannya. Tinggal kalian kali. 1 dikali 2 2. Turunkan. 5 dikali 2 10. Nih tinggal diturunkan tambahnya. 3 dikali 2 bukan 5 ya, tapi 6. Oh, sudah yang jawab 5. Tinggal kalian jumlahkan berapa. Jadi sama dengan, kalian tulis dulu 2 yang di depannya nih. Kenapa kita tulis dulu? Karena kita mengerjakan ini dulu nih. Kenapa ini yang dikerjakan duluan? Karena dia penjumlahan ya kan, ini pengurangan tadi, makanya kita tulis 2. Negatif 10 ditambah 6. Utangnya 10, uangnya 6, utang wajib dibayar. Karena uangnya 6, utangnya kalian bayar 6. Tersisa utang kan berapa? 4. Makanya dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 4. Uangnya 2, utangnya 4, tersisa utang ya kan 2. Nah, jadi posisi kelinci itu setelah lompatan terakhir adalah 2 satuan di kiri 0. Kenapa di kiri? Karena negatif 2 ya. Kenapa di kiri 0? Karena negatif 2 adalah 2 satuan di kiri 0. Ini jawabannya ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Hasil dari dalam kurung negatif 20 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 6 adalah titik-titik. Kita masuk langsung ke penyelesaian nomor 3. Kalian tulis dulu soalnya ya. Negatif 20 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 20 dibagi 2 sama dengan negatif 10 ditambah, turunkan aja, negatif 5 dikali 6 otomatis negatif ya, 3
ya kan? 5 dikali 6 30. Negatifnya diturunkan. Jadi kalau dapat soal begini sama dengan, terus dulu negatif 10, ini dirubah positif dikali negatif, negatif 30, sama dengan negatif 10 dikurang 10. Negatif 10 ini utang, dikurang 30 juga utang, berarti utang bertambah ya. 40. Jadi hasilnya adalah negatif 40. Oke, kita masuk ke nomor 4. Pada acara bakti sosial, Yanti mendapat tugas membagikan 20 kg beras secara merata kepada masyarakat yang tertimpa bencana tanah longsor. Tiap kepala keluarga mendapatkan 1/4 kg beras. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian beras adalah titik-titik. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Membagikan 20 kg beras secara merata kepada masyarakat yang tertimpa bencana tanah longsor. Kalian tulis 20. Dibagi ya. Kenapa dibagi? Karena coba kalian lihat. Ini kata kuncinya. Bagi. Pembagian. Makanya 20 dibagi 1/4 sama dengan 20. Kalian rubah ini caranya. 4 dikali 1 4 ditambah 1 5 dibagi, berarti 4 dikali 1 4 ditambah 1 5/4. 4 ini tidak berubah ya penyebutnya, pembilangnya aja yang dirubah. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sama dengan, supaya lebih mudah. Nih caranya. 20 dikali 4/5. Supaya lebih mudah kalian cari jawabannya. Kalian rubah pembagian jadi perkalian. Dengan syarat yang pecahan itu dibalik dari penyebut ke atas, pembilang ke bawah. Ya. Sama dengan 20 dikali 4/5. Sama dengan 80/5. Sama dengan 16. Jadi banyaknya kepala keluarga yang menerima pembagian beras adalah 16 kepala keluarga. Oke, masuk ke nomor terakhir, nomor 7. Jadi yang ibu ambil di sini cuma nomor 1, 2, 3, 4, dan 7 ya. Jadi semuanya 5 soal. Oke, nomor 7. 15,5% dari Rp 105.000 adalah titik-titik. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Kalian tulis dulu soalnya ya. 15,5% itu dikali dengan Rp 105.000 rupiah. Oke, sama dengan, kalian rubah ini dulu ke dalam bentuk pecahan, dan boleh juga langsung kalian kali, tidak masalah. Kalau ibu rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 155/1000 ya. Kenapa per 1000? Kalau dia persen seharusnya per 100, karena komanya ini jadi 0 juga 1 ya. Nah gitu, dikali 105.000 sama dengan
kayak tadi ya. Boleh kalian kali dulu ini ya, terus dibagi ini. Jelas hasilnya adalah 16.275 rupiah. Jadi 15,5% dari Rp 105.000 rupiah adalah 16.275 rupiah. Inilah hasilnya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.